Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Dr. Insinyur Kyai Haji Salahuddin Wahid selaku pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Yang kami muliakan Kyai Haji Muhammad Ali Holil selaku pengasuh Pondok Pesantren Syekhona Holil, Kalimantan Timur. Para undangan dan peserta silaturahim nasional kontak santri agribisnis yang berbahagia. Acara penutupan silaturahim nasional dan workshop kontak santri agribisnis Indonesia pada tanggal 17 Maret tahun 2014 segera dimulai. Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka bersama-sama dengan pembacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Rosyid Bustami, SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wa man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Wa man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan himne Kota Balikpapan dan Mars Pondok Pesantren Syekhona Khalil oleh Paduan Suara Gita Bahana Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan. Hadirin dimohon berdiri. Karyawan terakhir juga. Bangsaanku, bangsa
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh
Ustadz Haji Bukhari Nur, SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'amil 'azimah. Walladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa maulana Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratan mutaromin, para ulama, para masyayikh, wabil khusus Syekhuna wa Habibuna Kiai Haji Muhammad Al-Khalil selaku pengasuh Pondok Pesantren Syafana Khalil wilayah Kalimantan Timur, sekaligus Ketua Umum Pondok Santri Agribisnis Indonesia, Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Insinyur Dr. Insinyur Kiai Haji Salahuddin Wahid alladzi sami'na wa ata'na, para peserta silaturahim dan workshop konseil seluruh Indonesia, baik yang dari pondok pesantren, madrasah, takmir masjid dan lain sebagainya, tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu. Sangat saya hormati dan saya banggakan para sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, anak-anak santri, putra dan putri yang saya hormati dan juga saya banggakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama bersyukur dan menutup acara silaturahim ini secara resmi nanti akan dilaksanakan oleh Hadratul Mukarram Dr. Kiai Haji Salahuddin Wahid selaku Ketua Dewan Pembina daripada konsen ini juga. Semoga semua apa yang kita lakukan sejak 2 hari kemarin ini sampai malam hari ini senantiasa sejalan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bersamaan dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bersyukur juga, alhamdulillah, sejak 2 hari kemarin kita bersilaturahim, berdiskusi banyak hal, baik secara resmi di ruangan ini maupun di kamar kita masing-masing. Walaupun apa yang kita laksanakan ini di atas keterbatasan, di atas segala kekurangan daripada kami panitia. Oleh karena itu, atas nama seluruh panitia, atas nama seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Syafana Khalil, menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan tempat, air mungkin yang tersendat. Bahkan pada pembukaan kemarin, Wakil Gubernur pun masih nunggu karena listrik kemarin kebetulan mati. Sekian banyak waktu terluang, hampir waktu tidak sabar kemarin barangkali. Berkali-kali protokol berbisik ke saya, ini Bapak sangat mendesak sekali. Saya bilang listriknya mati ini kan salahnya gubernur juga sebenarnya. Nah, itu semua kami panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semua apa yang kita lakukan sejak kemarin dan hari ini
besok kita ke meninjau lapangan, mati. Sampai besok selesai dan sampai ke rumah masing-masing peserta senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat kepada kita yang hadir dan yang tidak hadir, bermanfaat kepada bangsa dan negara ini secara terus-menerus dan berkesinambungan. Amin Allahumma amin. Dan itulah tujuan pokok daripada silaturahim yang kita laksanakan ini. Sebagaimana kemarin saya sampaikan bahwa acara Silatnas ini terlaksana hanya modal bonik, istilah Hadrati Syekh Bondonikat. Hanya beliau memberikan bekal kepada kami panitia. Kata beliau, pertama harus selalu mengembangkan husnul i'tiqad. Yang kedua, beliau mengatakan kepada kami panitia, janganlah semua langkah kita ini diukur dengan kemampuan Anda sekalian, tapi ukurlah dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah daya semangat kami selaku panitia. Dan alhamdulillah, walaupun sebagaimana yang kita rasakan bersama, Silatnas ini tetap berjalan dengan baik, insya Allah. Mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Seminggu yang lalu Pak, kami panitia sepersen pun belum megang uang. Tapi alhamdulillah berkat kebersamaan dari para sepuh, Ayahanda Bapak Jano, Ayahanda Haji Mulia, dan lain tokoh-tokoh yang lain sebagainya, bersama-sama di tempat ini juga berunding, berdiskusi tentang pelaksanaan Silatnas ini. Alhamdulillah dapat terselesaikan. Itu semua kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Jazakumullah khairan katsiran. Termasuk kepada para ibu-ibu sekalian, dengan segala kemampuan yang ada mengantarkan terlaksananya silaturahim konsen 1014 ini. Kemudian perlu saya sampaikan pada Hadrati Syekh Dr. Insinyur Ki Haji Salahuddin Wahid selaku pembina, bahwa acara Silatnas ini didahului dengan istighosah bersama-sama jemaah seluruh komponen masyarakat untuk keselamatan bangsa. Mengingat sebentar lagi bangsa kita akan melaksanakan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan akan memasuki masa transisi dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan yang lain. Dengan istighosah tadi kemarin malam, mudah-mudahan bangsa ini mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama selama ini, menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi bangsa yang berpredikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga nilai-nilai seperti ini, kegiatan kita seperti ini dapat berkesinambungan secara terus-menerus, secara bersama-sama memikirkan bangsa dan negara ini. Tentunya kami panitia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak atas kebersamaannya, khususnya kepada para peserta yang dengan sabar meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, khususnya kepada para masyayikh masuk pondok pesantren, kemudian datang berdiskusi di tempat ini, berbicara banyak hal, berdiskusi banyak hal. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Karena itu tujuan utama daripada Ketua Umum Konsen itu sendiri. Yang paling terakhir secara khusus saya sampaikan kepada yang mengemas ruangan ini, termasuk tenaga sound system ya,
yang sekian hari sudah dipakai. Atas bantuannya jazakumullah khairan katsiran. Wa akhiran, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan oleh peserta silaturahim nasional dan workshop kontak santri agribisnis Indonesia yang akan disampaikan oleh Kiai Haji As'ad Balkhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ahli la ilaha illallah wa ja'alana minan nahdiyyin wa nahdiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Yang mulia guru kita, orang tua kita, panutan kita, al-mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Ali dan keluarga besarnya, juga yang mulia orang tua kita, guru kita, Bapak Insinyur Doktor yang sudah kita kenal semuanya. Anak-anak pun bisa menyebutnya. Siapa anak-anak yang di tengah-tengah kita nih? Kenal nggak? Nah, perlu kita sebutkan lagi namanya, karena beliau ini adalah orang yang selalu menjadi panutan para alim, ulama, peserta Silaknas nasional yang tentunya semuanya dikasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tamu undangan, hadirin hadirat, para santri, putra dan putri, semuanya yang dikasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita bisa hadir dalam rangka penutupan acara yang diadakan di pesantren ini yang telah kita ikuti beberapa hari. Semoga pelaksanaan ini selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia. Hadirin yang berbahagia, permohonan maaf kepada seluruh peserta dari pertemuan kita ini. Saya ditunjuk sebagai mewakili dari peserta. Barangkali ada yang lebih layak dari saya, yang lebih sepuh atau yang lebih muda, yang lebih cerdas lagi daripada saya. Bila penyampaian saya nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi mohon dimaaf dan dimaklum. Dua kata pesan dan kesan. Pertama, pesan kami dari peserta kepada guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Ali. Kami mohon diingatkan dan juga mohon diajak event-event seperti ini. Juga mohon doanya sepulang kami dari tempat ini keadaan aman, selamat, waras badan, panjang umur, sehingga pada saatnya bisa bertemu kembali di pesantren ini dalam melaksanakan silaturahmi seperti ini. Amin. Karena dalam pelaksanaan ini banyak sekali manfaatnya. Pertama, kita menghayati salah satu sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu ingin kaya, sambunglah tali persaudaraan. Alhamdulillah, dengan menghayati hadis Nabi ini, kita diajak oleh Pak Kiai untuk menjadi orang yang kaya. Amin. Semoga kita kaya lahir dan batin. Amin. Karena sejak dari awal kita diajak menjadi orang yang kaya, bukan hanya grup Salim, bukan hanya grup Bakri dan lain sebagainya, tapi Pak Kiai ini juga orang yang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin yang berbahagia, Bapak Kiai Haji Salahuddin Wahid, mohon maaf Pak, karena kami ditunjuk jauh-jauh dari Palembang untuk menyampaikan pesan ini. Masih banyak lagi pesan-pesan. Lalu kesannya, apa kesannya? Kesannya sangat baik sekali dalam pelaksanaan silaturahmi ini. Kami baru datang di bandara sudah dijemput oleh panitia. Alhamdulillah. Dengan begitu ramah, begitu sopan, berkat dengan didikan guru kita. Kami ditempatkan pada tempat yang layak, tidur nyenyak dibandingkan di hotel berbintang 5. Alhamdulillah. Yang kami rasakan tidur di pesantren ini barangkali melebihi dari hotel bintang 5, bahkan bintang 9. Betul? Kami lihat malam-malam jam 2, jam 3 banyak yang berlomba. Di sudut sana bunyi, di sudut sana bunyi, di sudut sana bunyi. Artinya nyenyak sekali tidurnya, alias ngorok. Kalau tidak nyenyak tidurnya, tidak nyaman tidurnya, pasti bangun semuanya. Aduh panas, aduh gersang. Tetapi alhamdulillah melebihi bintang 9. Kemudian kami disuguh dengan makan. Kesan kami sangat baik sekali, terutama kepada kaum hawa, ibu-ibu yang keluh kesah barangkali payah menghormati kami. Makannya ibu-ibu sangat nikmat. Kami nyantap dengan nikmat, kami makan dengan lahap. Bahkan kami sudah 3 hari di sini, ditimbang tadi tambah 3 kilo beratnya. Berarti makan dan minum di pesantren ini barokah. Amin. Oleh karena itu kepada adik kami, anak-anak kami, santriwan santriwati, jangan tinggalkan pesantren ini sebelum kalian berhasil menimba ilmu. Ikuti jejak langkah Bapak Kiai,
ikuti wasiat-wasiat tausiah kiai. Apalagi kalian sudah dididik untuk menjadi orang yang kaya. Amin ya rabbal. Mau jadi orang kaya? Mau? Mari kita mendukung, ya, mendukung pelaksanaan yang digagas oleh waliullah. Syekhuna Khalil adalah salah satu waliullah di Nusantara ini. Bahkan kami teringat, kami punya guru yaitu Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin di Tasikmalaya. Beliau adalah salah satu mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Beliau mempunyai orang tua, ayah namanya Syekh Muhammad Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Beliau mendapat ijazah Sholawat Bani Hasyim dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Ketika beliau sejarahnya dipenjara oleh Belanda waktu itu, beliau susah karena selalu dicurigai oleh Belanda, selalu diawasi dan dicurigai oleh orang-orang yang barangkali kurang senang. Dilaporkan bahwa ada sekelompok di sudut gunung di Tasikmalaya melaksanakan aliran sesat. Akhirnya dilaporkan di Belanda, ditangkap oleh komandan dan berkali-kali ditahan. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Syekhuna Khalil, seorang waliullah, tahu ya muridnya sedang susah, dikirimlah hewan kodok di dalam penjara itu dan membawa secarik kertas, dibuka dari Syekhuna Khalil, baca salawat Bani Hasyim. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Gegarlah bumi, ya, di Tasikmalaya sekitar penjara itu, goyang, ributlah mereka. Ada gempa, ada gempa, ada gempa. Kata orang, bukan komandan, ini adalah kejadian aneh. Coba perhatikan apa gerangan yang terjadi. Setelah diteliti, setelah dicari, bahwa ada orang di dalam penjara sedang membaca wirid, katanya. Ternyata membaca salat Bani Hasyim. Bani Hasyim ini ijazahnya dari Syekhuna Khalil. Inilah waliullah yang perlu kita junjung tinggi, yang perlu kita dukung. Sekarang cucunya Bapak Kiai Haji Muhammad Khalil untuk meneruskan perjuangan Syekhuna Khalil ini. Kira-kira setuju? Alhamdulillah. Barangkali karena waktu terbatas, pesan dan kesan yang cukup sederhana ini ya kami cukupkan sekian. Tapi kami dari peserta Pak Kiai masih punya harapan. Tadi siang Pak Kiai akan mengajari kami berupa wirid atau amalan. Oleh karena itu kami bukan cuma sekedar mengingatkan. Ya, mudah-mudahan Pak Kiai nanti bisa berikan kami untuk oleh-oleh pulang. Kami tidak minta uang, tidak minta balas ongkos, karena pelaksanaan ini belum berhasil. Dan ini pun sudah alhamdulillah kami ditempatkan, dijamu, sehingga peserta ini dengan keadaan baik dan semuanya sehat walafiat. Harapan kita semua sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin, Allahumma amin. Akhirnya pada Allah kita menampun, pada hadirin para alim ulama, terutama kiai kita sahibil bait, mohon maaf bila di sana sini ada tingkah laku kami, baik itu kata-kata yang terlanjur, dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan oleh Ketua Umum DPP Konsain sekaligus Sohibul Bait yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadaratil mukarramin, para ulama, para zu'ama, wabil akhas bil zikri, guru kami Dr. Insinyur Kiai Haji Salahuddin Wahid. Beliau cucu dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, di mana Kiai Hasyim Asy'ari ini guru dari gurunya saya, yaitu Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo. Setelah mondok di Bangkalan, Kiai As'ad ini mondok di Tebuir. Makanya nama madrasah, nama pondok Salafiyah Syafi'iyah ini meniru madrasah Salafiyah Syafi'iyah Tebuir. Saking cintanya kepada gurunya, bahkan dapat wasiat dari Kiai Hasyim untuk dititipi NU. Makanya sangat fanatik guru saya ini kepada NU, sampai-sampai santri saya kalau keluar dari NU tidak berkumpul dengan saya. Ini saking beliau dapat wasiat dari gurunya Kiai Hasyim Asy'ari Tebuir. Jadi ini cucu dari gurunya guru saya, sekaligus guru bagi saya. Termasuk walaupun kepada saudara saya sendiri pun saya menganggap guru, karena Syekhona Khalil ini guru dari guru saya. Jadi guru ini yang saya hormati, dan beliau sekaligus Dewan Pembina Kontak Santri Agribisnis Indonesia atau Konsain. Yang terhormat para kiai, para ustadz, pimpinan pesantren, pimpinan madrasah, pengurus takmir masjid, Sekaltim, pimpinan PCNU, MBCNU dari beberapa daerah di Indonesia, peserta silaturahim nasional dan workshop konsain, santri putra maupun putri yang saya cintai. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang menguasai segenap alam. Salawat beriring salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat, pengikut dan tabi'in ihsan ila yaumiddin. Para hadirin peserta silaturahim nasional dan workshop konsen, khususnya Dewan Pembina Gus Salahuddin Wahid, kami secara pribadi mohon untuk selalu didoakan, dan juga kepada para santri, agar saya di dalam melaksanakan amanah yang dihasilkan dari isyarah dari Mbah Khalil Bangkalan secara institusi pondok pesantren, termasuk pelaksanaan acara silaturahim nasional kali ini, isyarah dari beliau tidak boleh, harus sebelum pemilu, untuk mengingatkan segenap komponen bangsa. Apalagi ada beliau sebagai penggagas dari konvensi rakyat, para capres-capres. Kalau partai politik mengadakan konvensi partai, beliau menggagas konvensi rakyat. Kami menitip amanat dari Syekhona Khalil kepada, termasuk beliau tidak bisa mengikuti kunjungan ke kebun. Ternyata nyambung isyarah. Beliau akan menemui para jenderal dan minta jenderal ingin bertemu dengan beliau tentang kondisi ini. Kebingungan para jenderal.
tembus. Isyarahnya beliau adalah menyerukan kepada segenap komponen bangsa dan semua pihak untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ini isyarah dari beliau, dari pelaksanaan yang terus terang saya pun, jangankan panitia, saya tidak bisa menolak titah beliau yang hidup di alam barzakhiyah, yang Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, tapi hidup, bisa menyuruh. Termasuk sebagaimana saya ceritakan cerita guru saya Ki As'ad. Saya sering menyitir tentang guru saya Ki As'ad. Kenapa? Karena guru saya juga sering mengutip apa yang didhawukan oleh gurunya. Syekhona Khalil begini, maka saya harus meniru karena beliau adalah figur bagi saya. Termasuk mencontoh, saya tidak berani mengubah rumah itu. Kalau dibandingkan dengan rumahnya guru saya Ki As'ad, rumah saya itu mewah. Rumahnya guru saya itu padahal gedung-gedungnya, gedung dosennya mewah-mewah semua. Rumahnya Ki As'ad ini lantainya tanah. Sama dengan muridnya Syekhona Khalil yang lain, mbah saya Ki Mat Yasin Kepang. Ukhuwah makhlukiyah, bukan hanya insaniyah tapi makhlukiyah, persaudaraan sesama makhluk Allah. Tapi tidak meminta balasan kepada makhluk, tapi minta balasan dari Allah. Ki As'ad ini, kalau mbah saya Ki Mat Yasin Kepang, Kepang, beliau asalnya dari Glugur, putra dari Kiai Yakub yang diambil menantu oleh Mbah Khalil. Jadi diambil menantu dari putri beliau yang bernama Asma. Nah ini beliau pada saat setelah babat Kepang membuat persawahan, sudah siap panen semuanya, menguning, sebentar lagi panen. Beliau berpesan kepada santri yang sebelah sebidang di sini ya, jangan dipanen nanti, yang sebelah sana saja. Ini khusus untuk burung, kasihan burung tidak bisa bercocok tanam. Ini anehnya, burung itu bisa tahu diri, padahal tidak pernah dikasih penataran P4 sekalipun. Dia hanya mau konsumsi, dia makan hanya yang untuk dia. Tidak ada jaring pengaman. Rahasianya adalah karena ikhlas, tanpa pamrih. Tidak minta balasan dari burung, minta apa? Wong dia bercocok tanam aja tidak bisa. Tapi minta balasan dari yang menciptakan burung, yaitu Allah. Karena minta balasan dari Allah, maka Allah yang memerintahkan, wahai burung, patuhlah kamu. Yang untuk kamu hanya sebelah sana jangan dimakan. Karena Allah yang memerintah. Idza arada syai'an ayyakuna lahu hukum fayakun. Maka ini diharapkan bisa ditiru oleh anggota konsen dari pesantren, madrasah, masjid, ormas Islam NU lebih khusus yang didirikan oleh Mbah dari Gusolah Hadratus Syekh Syekhul Akbar Kiai Hasyim Asy'ari di dalam menerapkan sikap ukhuwah makhlukiyah. Dan ini juga yang dilakukan oleh guru saya Ki As'ad. Saya tidak bisa niru ini. Beliau itu ya di anunya papan, katanya orang Madura itu ada tangkinya, apa geletah, apa kutu apa itu. Nah itu beliau biarkan. Kasihan kalau tidak makan darah saya lalu makan siapa ini? Coba kalau kita carikan baygon disemprotin. Tapi karena ukhuwah makhlukiyah, karena kasihan kepada makhluk Allah, ini makhluk Allah, ini makannya hanya darah. Kalau bukan, jadi kalau sudah selesai tidur, ini guru saya. Saya tidak bisa niru. Saya kalau ada nyamuk sedikit saya semproti cari baygon. Jadi masih. Nah ini mudah-mudahan paling tidak ukhuwah insaniyah. Karena kita
satu. Jadi di dalam menyalurkan dana bantuan dari sisa hasil usaha kebun konsen diharapkan tanpa melihat latar belakang suku, agama, pilihan partai politik, pilihan pada saat pilkada, pileg, pilpres, dan pil-pil yang lain. Nah ini, makanya kami, karena titah beliau, kami termasuk di dalam seruan itu. Sebenarnya kami berat untuk menyampaikan. Saya mohon doa, mudah-mudahan saya ini, karena risikonya apa? Sesuatu yang menonjol, paku itu hanya dipukul yang menonjol. Begitu juga jagung itu kalau yang tidak dipendam, secol pe aja. Cuma kadang-kadang dipatuk sama ayam biarpun terpendam ekar-ekarnya, lalu dipatuk. Intinya supaya saya ini bagaimana selalu dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, makanya saya pesan kepada santri-santri, kamu cita-citanya hendaknya tanamkan dicintai Allah sudah cukup. Jangan cinta yang macam-macam, cintai Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah akan mahfuz, akan dilindungi oleh Allah. Ini harapan saya. Mahfuz dari apa? Dari penyakit hati berupa ujub, riya, merasa hebat. Kalau ini memang terjadi, merupakan kezaliman bagi diri saya. Dan mohon ampun kepada Allah dan mohon kekuatan. Tapi kalau dibikin ikhlas, itu semata-mata karunia pemberian dari Allah. Jadi tidak ada satupun yang bisa diandalkan kepada Allah dari amal kita. Maka ini pelaksanaan silaturahim nasional sekali lagi untuk mengingatkan. Makanya dari sekarang kalau di buku-buku itu ditulis, mari kita sukseskan silaturahim nasional santri dengan silaturahim nasional dan workshop konsen tanggal 15 sampai 17 Maret 2014 di tahun politik. Di Ponpes Yona Hodel Katim Pusat Sepinggan Balikpapan, mari kita sukseskan silaturahim nasional santri utusan pesantren, madrasah, masjid, ormas Islam se-Indonesia. Dirangkai dengan praktek pembangunan kebun kelapa sawit di kebun NKRI untuk memperkuat komitmen pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini oleh beliau disuruh tambah TNI, Polri, dan etnis dan perkumpulan pemuda. Makanya ditambah. Padahal saya saja juga bingung. Sudah sandarkan kepada kekuasaan Allah. Nanti untuk perdana ini akan menjadi kegiatan tahunan setiap akhir bulan Agustus. Gus Solah selaku pembina saya laporkan kepada beliau, karena saya ini hanya tukang suruh. Yang punya gagasan bukan saya, yang punya ide bukan saya. Kayak Khalil bin Abdul Latif yang jasadnya dikebumikan di Martajasa, cuma ruhnya hidup dan bisa memberikan titah. Termasuk tadi yang diingatkan, pagi-pagi sekali saya diberi isyarah untuk memberikan amalan dari beliau untuk para hadirin, khususnya para peserta, untuk diamalkan, yang khasiatnya adalah untuk murah rezeki, bahkan bisa banjir rezekinya sampai meluber sampai tetangganya. Ini suruh sampaikan, dan saya tadi sudah sampaikan supaya apa? Supaya warga Nahdliyin, ormas Islam ini jangan kiri terus, kaya-kaya. Yakin wong punya Allah, punya wali-wali. Wong orangnya tidak percaya sama wali saja kaya, apalagi sampean. Makanya ini akan saya kupas di sini dan akan diberikan ijazah amalan ini. Sebagaimana saya tanya kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang amalan orang Banjar itu selalu
Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Kenapa Kiai? Saya ini orang sering penasaran. Kalau ada amalan begini penasaran kenapa? Kok tidak cukup astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim? Oh, ini rahasianya adalah kalau kamu meminta untuk diri kamu sendiri, ini malaikat yang memeriksa itu rewel. Ada enggak rekomendasi dari RT? Ada enggak ini ribut? Tapi kalau mengikut sertakan semua muslimin muslimat yang hidup maupun yang sudah meninggal, dari kutub sana sampai kutub utara, dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, yang belum lahir sudah didoakan, dimohonkan ampun kepada Allah. Tadinya Allah tidak mau perhatian, tidak mau didengar doanya, ampunannya tidak diperhatikan. Wah, banyak kekurangannya, banyak salahnya itu, persyaratannya kurang. Tapi karena mengikut sertakan, karena sifat ra'fah, sikap kasih sayang merupakan sifat Allah, tadinya sudah tidak dihiraukan, tapi gara-gara mengikut sertakan yang lain, ini menjadi dikabulkan. Jadi kalau egois, mementingkan diri sendiri, itu tidak akan berhasil. Tapi kalau mengikut sertakan orang lain, anak yatim, orang miskin, janda-janda yang sudah lansia dan semuanya, seolah-olah mereka punya saham di usaha kita, ini akan datang pertolongan Allah. Ini rahasia. Ini jawaban beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lewat apa Kiai? Ya lewat tawassul. Saya selalu tawassul kepada beliau, baca Fatihah. Yang termasuk tunggang parangan yang mengislamkan Raja Kutai pertama, yang tadinya Hindu lalu Islam, lalu pindah ke Tenggarong. Yang di Tenggarong itu sudah sultan-sultan yang sudah Islam. Termasuk kehadiran Pondok Pesantren Syekhona Khalil Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur kok ada Syekhona Khalil, diundang oleh beliau Pangeran Notoibomo. Nama aslinya adalah Habib Muhammad bin Ali bin Yahya, marganya bin Yahya sama dengan Habib Lutfi bin Yahya. Termasuk tunggang parangan ini Habib Hashim bin Musayyakh bin Yahya, satu marga, cuma jauh jaraknya, rentang waktunya. Ini yang adu sakti dengan Raja Kutai. Kalau saya kalah sakti, kata Raja Kutai, saya mau masuk Islam. Itu adu sakti, kalah lalu Islam jadi murid. Nah ini yang undang ya, kehadiran Syekhona Khalil di Kalimantan Timur. Itu beliau yang sudah hidup di alam barzah kepada Mbah Khalil Bangkalan, sama-sama hidup di alam barzah. Yang menangkap isyarah ini almarhum ayahanda Kiai Khalil Yasin Kepang. Yang menangkap isyarah ini adalah salah satu murid dari Kiai Khalil, namanya Kiai Umar, Khotib Umar di Pasuruan, Abah Hasan Soleh di Mutiara Samarinda, dan Kiai As'ad Samsul Arifin. Beliau sangat yang menangkap sinyal ini. Lalu makanya nama pesantren ini, nama beliau yang dipakai Syekhona Khalil karena diundang. Sehingga saya ini hanya tukang tobuk, penunggu. Tugasnya adalah bagaimana supaya Kalimantan Timur ini kondusif dan aman. Alhamdulillah. Tugasnya. Sekarang ditambah lagi tugasnya. Mulai dari acara silaturahim ulama, kumpulkan semua ulama se-Indonesia. Memikirkan bangsa. Memikirkan bagaimana madrasah-madrasah kita ini tidak punya sumber dana, termasuk NU tidak punya sumber dana, sudah umur sekian tidak punya sumber dana. Akhirnya diputuskan oleh para ulama sebagai merajut persatuan dan yang membentuk konsain. Hasilnya atas titah beliau saya bawa ke Tebu Ireng, diserahkan kepada Gus Salahuddin Wahid selaku cucu dari gurunya guru saya. Nah ini sebenarnya. Lalu entah kenapa
isyarah datang lagi untuk sudah kamu laksanakan sendiri Syekhona. Kehadiran Syekhona Khalil di Kaltim ini tujuannya membangun, jadi mengabdi kepada semua pesantren, madrasah, ormas Islam. Intinya adalah menyelamatkan bangsa dan negara dari tercerai-berai, dari sendiri-sendiri, kamu-kamu, Madura, Betawi, Dayak, masing-masing sudah tidak ada satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ini suruh rajut melalui hikmah beliau disuruh oleh Syekhona Khalil Kaltim secara institusi, bukan pribadi, suruh membangun. Dan untuk itu oleh beliau disuruh sampaikan kepada semua keturunannya, semua keturunan dari santri-santrinya, semua ormas yang didirikan oleh santri beliau. Makanya saya bikin seruan dan ajakan dari pengasuh pesan Syekhona Khalil di BWETA untuk keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara. Barangkali sudah diterima, tolong didoakan. Ini terpaksa saya sampaikan, walaupun sebenarnya bukannya tidak risiko tentang tadi itu penyakit hati, muncul ria macam-macam. Cuma untuk menghindari risiko yang lebih besar, tidak bersatunya bangsa, tidak terajutnya komponen bangsa ini, maka mau tidak mau saya buka kepada semua pihak. Mari, alhamdulillah kami banyak dukungan-dukungan. Yang penting suarakan terus. Nah, insya Allah. Makanya di sini kami laporkan kepada Gus Solah, nanti kami ingin menyerahkan semua materi yang diberikan kepada peserta sebagai laporan beliau sebagai Dewan Pembina daripada konsen ini. Dan kami juga mohon maaf ya, karena saya pada saat ketemu Ireng tiba-tiba oleh Gus Zaim diminta menjadi salah satu dari ketua Dewan Pengasuh Pesantren, Majelis Pengasuh Pesantren. Karena saya pikir selaras dengan amanat, karena saya sekarang lagi ditugaskan oleh Mbak Khalil. Jadi saya kemana saja kalau tidak ada kaitan dengan konsen, mencari dananya konsen, mengusahakan saham bagi madrasah di Madura, di Lombok, di berbagai daerah, saya tidak jalan. Kenapa? Karena setiap saya harus ada kaitannya, termasuk kepada Wali Songo, umpamanya ziarah Wali Songo harus ada kaitannya dengan menggalang dana masjid madrasah yang ada di situ, lalu ziarah kepada Sunan Giri. Karena nanti pasti akan ditanya, betul, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tidak ada perbedaan satu dengan yang lain di antara utusan Allah, di mana ulama ini merupakan warasatul anbiya, penerus dari misi. Termasuk ziarah, umpamanya ada yang orang mengupayakan ziarah umroh umpamanya, seandainya bisa ditukar, kecuali ada kaitannya, saya pergi ke para pungkimin yang pekerja TKI TKW di sana, mari kita bangun kebunnya Indonesia untuk maslahatan bangsa dan negara yang mayoritas Islam. Kecuali ada kaitannya dengan itu, saya berani. Malu kalau nanti ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ada kaitannya baru matur dalam rangka melaksanakan tugas. Sebagaimana saya ke Malaysia matur dan mencari dana kepada para TKI di sana untuk kebun semua anggota nasional. Alhamdulillah kebun nasional. Saya tidur di camp, ya tidak di hotel, di camp, minta lalu ziarah ke makam Makbarah Sultanul Arifin Syekh Ismail bin Syekh Abdul Qadir. Beliau adalah cucu dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan guru dari Sunan Giri dan Sunan Bonang. Orang Melayu bilang ini wali lanang. Nah, saya ziarah ke sana tawassul. Ngeluh sebenarnya saya dapat amanat ini dari Mbah Khalil, ngeluh kepada beliau, mohon doanya
oleh beliau malah ditambah. Jangan hanya Indonesia, lanjut kebun semua. Makanya saya langsung nyuruh staf saya tolong bikinkan konsep kebun semua anggota benua. Ada benua Asia, kebun semua anggota global, kebun semua kebun global Haromain. Ini sebenarnya dari beliau. Karena saya tidak berani. Karena begitu saya mau bilang bahwa ini belum selesai kok disuruh ditambahi lagi. Kamu jangan lihat kemampuan kamu, lihatlah kekuasaan Allah. Allah kalau menggerakkan, bikin lagi alam semesta raya ini seperti yang diciptakan, Allah mampu. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahu bala wa huwal khallaqul alim. Ini harusnya jadi orang mukmin. Ini optimis. Kenapa? Karena ada yang membackup. Siapa? Allah. Cuma kita ini tidak pede, keder, pesimis dan lain sebagainya. Makanya saya yakin itu. Makanya amalan, kalau dari ayah saya silakan diamalkan surah Yasin. Surah Yasin, di Yasinnya dibaca 7 kali. Yasin, 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 Yasin. Kemudian setelah sampai di Dzalika taqdirul azizil alim baca 14 kali. Setelah sampai di Salamun qaulam mir rabbir rahim baca 4 kali. 11 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim baca 11 kali. Setelah sampai di awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakluqa mithlahum bala, berhenti di situ. Lalu utarakan apa yang menjadi hajatnya. Ngeluh, adukan, proposalnya ajukan kepada Allah. Ulangi lagi 4 kali sampai berhenti di bala ini. Setelah 4 kali baru wa huwal khallaqul alim innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Silakan ini amalkan, mudah-mudahan sampean ini dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beri ijazah kepada kalian semua. Itu satu. Yang kedua, amalan yang saya terima dari ayahanda saya, Syekh Khalil Yasin. Di mana amalan ini dari Syekhana Khalil. Ya. Cuma terutama untuk peserta silat nas, ya. Peserta silat nas yang khasiatnya tadi itu rezeki, mudah rezeki, bahkan banjir ember sampai ke tetangganya, kecipratan juga. Cuma ada mas kawinnya, ada maharnya. Ya, kalau ijazah yang baik itu, yang mantep, memang harus ada ijab kabul, lalu disertai mahar. Ada mas kawin bimahri apa gitu. Cuma di sini maharnya oleh Syekhana Khalil kepada peserta, maharnya adalah dukung konsain ini untuk keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara. Itu maharnya. Artinya apa? Silakan suarakan. Yang bisa sampean lakukan di umpamanya jadi ranting NU setiap istighosah, fatayat istighosah, mari. Ini amanat isyarah dari Syekhana Khalil, mari berhusnul i'tiqad supaya sama-sama dapat. Dan saya sambil didoakan, mudah-mudahan saya mahbub, dicintai oleh Allah, sekaligus mahfud, dilindungi oleh Allah. Ini. Makanya amalannya, jadi maharnya itu. Jadi koordinator ya, koordinator di daerahnya masing-masing untuk bagaimana masjid setiap mengadakan momen acara itu melaksanakan isyarah Syekhana Khalil. Saya pun juga bingung dari mana saya memulainya. Orang yang nanam merintis lahan di kebun itu bukan malaikat. Yang nanam pun juga bukan malaikat. Saya belum bisa nyuruh malaikat. Yang nanam, yang merintis adalah orang yang digaji, diupah. Diberi isyarah oleh beliau, suruh menjalankan sorban sambil membaca sholawat diulang-ulang yang sangat digemari oleh beliau. Bagi yang kebetulan tidak punya uang atau kebetulan tidak bawa, pura-pura saja merogoh ke sakunya, biarpun kosong, ya, pura-pura supaya tidak malu kepada yang lain, ya, dan pura-pura naruh ke sorban seolah-olah naruh uang.
tapi hatinya jangan kosong dengan mendoakan, ya Allah, saya mau nyumbang untuk konsen ini, untuk kebunnya madrasah saya, umpamanya madrasah yang ngadakan acara imtihanan, untuk kebunnya masjid saya, umpamanya masjid lagi ngadakan Isra Mi'raj, untuk NU kalau NU lagi ngadakan harlah, itu petunjuknya beliau. Atau untuk pesantren kalau pesantren lagi ngadakan haflah imtihan akhir sana, dihimpun dananya, dijadikan saham. Kalau ini bisa dilakukan seluruh Indonesia pada saat setiap Agustus, ya, Agustus semua masjid istighosah mendoakan negara dan bangsa agar selamat, lalu disertai dengan amalan Syekhona Khalil, jalankan surban untuk membangun kebun semua anggota nasional, dan yang di luar negeri juga dikontak semuanya untuk membangun semua anggota nasional. Bisa dibayangkan kalau ini dilakukan. Maka marilah suarakan ini, suarakan. Dan kita Gus Solah ingin mengagendakan silaturahim nasional santri, TNI, Polri, ya, perkumpulan etnis, suku-suku dan pemuda. Nanti ada di sambutan saya di opening ceremony, sudah saya jelaskan tujuannya. Dan untuk perdana disuruh oleh beliau dan sudah disuruh mulai digaungkan. Untuk perdana ini 2015 akhir Agustus, dan terus setiap akhir Agustus mengadakan acara ini yang dirangkai dengan praktek pembangunan kebun kelapa sawit konsen di kebun NKRI. Kebun NKRI alhamdulillah tadi sudah diserahkan hibah dari saudara Marmo, itu lahan seluas 21.000 hektar di Rantau Bulung, Kabupaten Kutai Timur. Ini nanti kita mohon bupati-bupati se-Indonesia, gubernur-gubernur se-Indonesia memasukkan anggarannya di anggaran APBD-nya masing-masing, memberangkatkan peserta pesantren, madrasah, TNI, Polri, ya, pemuda, biayanya ditanggung APBD-nya masing-masing. Cuma pulangnya di konsen ini yang namanya praktek ada di komponen saham sudah masuk di dalamnya. Pulangnya bawa saham bagi lembaga-lembaga yang mengirim peserta agar nanti bisa ditindaklanjuti perawatannya oleh manajemen konsen, operasi konsen. Itu intinya. Tujuannya adalah merajut supaya tidak ada aku, tidak ada kamu, yang ada adalah kita. Kita adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, konsen, satu Indonesia. Diadakan setiap Agustus, kalau diikuti oleh setiap masjid mengadakan istighosah. Jangan hanya dangdutan setiap RT, semuanya dangdutan kok malah lupa kepada Allah, tapi harusnya diisi dengan ya Allah, menangis kepada Allah. Makanya mari gerakan dari koordinator konsen, adakan budaya baru, istighosahan pada saat Agustusan. Masjid-masjid digerakkan, jalankan surban, sholawatan yang digemari oleh Khalil digunakan untuk membangun kebun semua anggota nasional yang nanti akan dibagi kepada anggota konsen secara nasional. Kalau ini sudah bisa dilakukan, Masya Allah. Dan nanti pengusaha-pengusaha besar, mari kalau memang peduli, kalau niat tolak bala supaya dapat barokahnya, masjid se-Indonesia, pesantren se-Indonesia, madrasah, pemuda, etnis-etnis, supaya jangan tukaran terus. Ini mari bantu kebun semua anggota nasional konsen ini yang dikelola, dipelopori, diamanati oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, untuk ini supaya lebih ini gladi gitu ya, mari kita amalkan sholawat ini. Pada saat istighosah kami sudah menjalankan surban Gus Solah yang hasilnya dijadikan kebun semua anggota nasional dapat 4.900.000. Ini dijadikan kebun semua anggota nasional hasilnya. Nah, yang sekarang di penutupan ini saya jalankan surban lagi. Kalau kebetulan tidak bawa atau tidak punya uang tidak masalah, pura-pura saja merogoh sakunya biar kosong. Tapi pura-pura naruh, tapi hatinya jangan kosong dari mendoakan. Mari supaya ada tambahan, supaya yang sekarang posisinya kebun semua anggota nasional itu 1 hektar, kebun nasional 2 hektar, kebun khusus peremajaan 1 hektar. Mari kebun semua anggota nasional yang nanti akan dinikmati oleh semua anggota dari berbagai daerah
yang ada di Indonesia yang tentunya bergabung dengan konsen sesuai ketentuan konsen ini dapat dari SHU Kebun Semaggota Nasional. Tujuannya adalah merekat, mempersatukan lewat kebun ini. Mari saya mulai dari diri saya sendiri. Ibda binafsik, segala sesuatu sebelum menyuruh orang lain, suruh dirinya sendiri dulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Atas sedekahnya yang diniatkan tolak balak untuk keselamatan negara yang menghadapi suksesi ini, yang bingung dan melalui Gusola mohon disampaikan kepada para jenderal besok pesan Syekhana Khalil ini untuk bagaimana yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak ingin seperti Suriah
dan lain sebagainya, sehingga yang menjadi korban adalah rakyat. Ini pesan beliau. Makanya disuruh adakan silaturahim nasional santri TNI Polri, perkumpulan etnis-etnis yang ada di Indonesia, dan perkumpulan pemuda. Ini tujuannya untuk rekonsiliasi nasional, dirangkai dengan praktek pembangunan kebun kelapa sawit konsen di kebun NKRI. Insya Allah mungkin di lahan yang dihibahkan tadi yang kita namakan kebun NKRI, sehingga ada persatuan, kebersenambungan, sehingga akhirnya ada ikatan satu dengan yang lain. Ini dirangkai dengan menanam bibit pohon di kebun NKRI untuk kesejahteraan semua anak negeri konsain satu NKRI. Ini tujuannya. Para hadirin rahimakumullah, saya lanjutkan amalan tadi. Setelah siap, kira-kira peserta Silatnas siap enggak menerima amalan ini? Ini maharnya sampean harus jadi pejuang koordinator konsen untuk mengupayakan saham madrasah, pesantren, masjid, termasuk kebun semua anggota kabupaten. Setiap hari jadi kabupaten sampean koordinir itu istighosah di tiap masjid, di pesantren, sambil sedekah jariah membangun kebun semua anggota kabupatennya. Doakan penduduk kabupaten. Setiap memperingati hari jadi provinsi, laksanakan istighosah, zikir kepada Allah sambil bersolawat sebagaimana tadi. Hasilnya dana terkumpul untuk dikirim, ditransfer ke rekening konsen. Nanti bisa dilihat di websitenya, itu dijadikan kebun semua anggota provinsinya. Kalau dari Jawa Timur, untuk membangun kebun semua anggota provinsi Jawa Timur, yang nanti keuntungannya dibagi kepada semua anggota pesantren, madrasah, masjid, ormas Islam yang ada di Jawa Timur. Setiap Agustus memperingati hari proklamasi, hari se-Indonesia semuanya tergerak istighosah di masjid dengan menggelar sorban sebagaimana tadi. Ini contoh geladi kotor, cuma harus dicontohi betul. Nah, ini tujuannya itu yang hasilnya nanti membangun kebun semua anggota nasional, sehingga tidak menunggu dari sisa hasil usaha kebun, pembangunan kebun semua anggota kabupaten, kebun semua anggota provinsi, kebun semua anggota nasional, itu tidak menunggu dari sisa hasil usaha ke SHU kebun anggota, di mana kebun semua anggota kabupaten ini dibangun dari kebun anggota di kabupaten itu 30% yang sudah punya 10 saham. Kebun semua anggota provinsi dibangun dari semua kebun semua anggota kabupaten yang ada di provinsi itu. Kebun semua anggota nasional dibangun dari kebun semua anggota kabupaten kota dan kebun semua anggota nasional, sebagaimana ada di matrik pembangunan kebun top down dengan sistem bottom up, membangun bawah bangun atas, atas bangun bawah. Nah, ini juga insya Allah saya sudah maklumi karena tugas Pussolah ini sangat besar untuk negara. Besok beliau diminta, bahkan jenderal-jenderal yang meminta beliau, karena bingung secara ini Jokowi ini ada peluang, cuma secara kemampuan kan sangat terbatas. Dia kalau di Jakarta belusukan ke RT-RT, kalau Indonesia belusukan itu 500 kabupaten. Waduh, satu hari kurang tahunnya itu. Artinya apa? Pada secara kemampuan, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga jangan sampai seperti yang terjadi di negara-negara lain. Pas ternyata Isyarat Nasional kalau kita mengadakan acara pada saat ini. Ini gaung untuk selalu digemborkan, termasuk acara yang perdana 2015 akhir Agustus, silaturahim nasional santri, TNI Polri, perkumpulan etnis Indonesia yang ada di Indonesia semua kumpul, dan pemuda. Ini dirangkai dengan membangun praktek pembangunan kebun kelapa sawit konsen di kebun NKRI yang kebunnya ada di Kalimantan Timur. Untuk apa? Untuk kesejahteraan semua anak negeri, supaya ada komitmen NKRI. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bagaimana jangan hanya secara politik, tapi juga secara ekonomi juga merata. Jangan negara kesatuan NKRI hagar mati, orangnya melarat di sana di perbatasan. Akhirnya juga makanya kita harus mengupayakan supaya bagaimana kesejahteraan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa.
kemerdekaan, perdamaian dunia, ya, perdamaian dunia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini cita-cita luhur bangsa. Dan kepada Gus Solah, kami maklumi, tidak apa-apa, dan kami doakan mudah-mudahan Gus Solah, mari kita doakan mudah-mudahan sehat beliau, panjang umur, kuat mengayomi bangsa ini, dan termasuk mengayomi kita di konsen ini. Dan tolong salah satu capres dari konvensi rakyat ini, Pak Isran Nur, ikut konvensi rakyat Gus Solah, mungkin sambil dipesan kalau beliau bisa bertemu dengan konsen, karena walau bagaimanapun beliau sampai 2012 masih Bupati Kutai Timur, Pak, sehingga nanti bagaimana kita bisa bersinergi dengan Departemen Tenaga Kerja sehingga yang membangun akses jalannya, aspal rumah-rumahnya nanti biar anggaran APBN dari Departemen Tenaga Kerja, sedangkan ya tentunya saat bibit-bibitnya, sehingga nanti yang menikmati adalah anggota konsen. Amin Allahumma. Artinya mohon kepada Gus Solah untuk mengkomunikasikan, nanti bisa kalau memang harus kami bertemu difasilitasi, kami ada staf khusus untuk itu. Ini Pak Kendro kebetulan pakar sawit dan dia punya pabrik malah, sehingga alhamdulillah Allah menskenario menggerakkan hati beliau untuk tanpa pamrih, betul-betul lillahi ta'ala. Ini tidak, dan mudah-mudahan nanti konglomerat pengusaha yang lain bisa diajak gabung oleh beliau, dan mereka mau bergabung konsen betul-betul untuk bukan hanya tadi itu, bukan hanya untuk Indonesia, tapi amanat dari Sayyidina Khalil memang Indonesia, untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia yang didirikan oleh santri-santri Sayyidina Khalil, tapi oleh Sultanul Arifin Syekh Ismail, guru dari Sunan Bonang, melihat bagaimana menderitanya suku Rohingya, suruh lanjutkan, upayakan konsen ini jangan hanya Indonesia tapi Asia bahkan global. Beliau hadir juga ke Pulau Besar Malaka ini atas titah Rasulullah. Mulai umur 7 tahun sudah dititah, yang lewat suara, ya. Jadi betul bahwa Rasulullah ini tidak mati, hidup, bisa menyuruh, memerintah, termasuk keberadaan Raden Rahmatullah Sultanul Arifin. Perintah beliau dari Baghdad hijrah ke Pulau Besar Malaka. Ada pulau kecil cuma dinamakan Pulau Besar karena dihuni oleh tokoh-tokoh besar, para wali-waliullah. 45 orang di situ yang mengiringi, termasuk bersama Syekh mursyidnya, Syekh Yusuf As-Siddiq namanya. Ini guru mursyid beliau. Setelah besar ziarah lagi, sudah langsung dititah lagi oleh Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam di sana. Saya mohon kesediaan Gus Solah memberikan selaku Dewan Pembina, memberikan pengarahan kepada kami pengurus termasuk peserta ini yang bagian dari koordinator per daerah, dan perlu dilaporkan insya Allah atas permintaan anggota. Kami siap, insya Allah kami akan turba ke daerah-daerah di Palembang, di Lombok, di Jawa Tengah, di berbagai daerah insya Allah. Cuma kami minta harus dijadwal dengan kegiatan pesantren-pesantren mengadakan acara apa maulidan apa-apa, supaya saya bisa membantu menggalangkan dana untuk kepemilikan saham pesantren-pesantren itu. Itu tujuannya. Sekaligus ada workshop. Namun sebelumnya kami minta diantar ziarah ke guru, ke tuan guru yang ada di situ, kepada sunan, kepada syekh yang ada di situ sebelumnya ziarah, pamit mengutarakan tujuan dan mohon bantuan kepada beliau yang sebenarnya hidup di alam barzah. Nah, ini dalam laporan saya. Sekaligus kami mohon berkenan Gus Solah memberikan pengarahan dan menutup acara silaturahim nasional dan workshop konsen ini dengan pemukulan beduk sebanyak 9 kali. Jadi pada awal kita pukul beduk 9 kali, di akhir kita tutup dengan 9 kali, menjadi 99 Asmaul Husna. Dan sebelumnya kami mohon kesediaan beliau selaku Dewan Pembina untuk menyerahkan surat kepemilikan saham kebun kelapa sawit konsen yang dimiliki oleh anggota yang baru bergabung, yang pada saat silatnas ini dia menyertakan memberikan kepercayaannya, amanah kepada konsen untuk mengembangkan saham yang pada saat pembukaan sudah diserahkan
surat kepemilikan saham secara simbolis, yaitu kebun sawit yang sudah tertanam di kebun 1A, yang adapun yang akan diserahkan ini ya 1A yang besok akan dikunjungi, ini kebun yang sudah tertanam, sudah terawat, yang daftarnya sudah ada di sebelah sana. Secara simbolis pada pembukaan sudah diserahkan. Namun untuk yang baru bergabung, yang ini akan ditanamkan di kebun 1B, jaraknya kurang lebih 1,5 kilo sampai 2 kilo dari lokasi, cuma masih satu desa, Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sukomulyo sekarang namanya, dulu Semoi 3. Nah, sekarang namanya Sukomulyo. Nah, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kami mohon kesediaan beliau berkenan menyerahkan, setelah itu memberikan pengarahan kepada kami, dan berkenan juga menutup acara silaturahmi nasional dan workshop konsen ini. Oh, tadi belum ya, amalannya belum. Amalannya ini adalah, ini tidak boleh dicatat. Saya ada amalan itu tidak boleh dicatat. Ada amalan yang tidak boleh dibaca di bawah atap. Ada amalan yang harus dibaca itu di pinggir laut. Saya cari rahasianya, kenapa sih? Tujuannya adalah yang tidak boleh dibaca di bawah atap, supaya kita langsung melihat atap yang dibikin oleh Allah, yaitu langit dan bintang gemintang, merasa kecil kita di hadapan Allah. Itu intinya membesarkan Allah. Begitu juga di pinggir laut. Nah, amalannya adalah, tolong diingat, disimak betul, dan saya akan beri ijazah kepada semua yang hadir supaya kaya semua. Amin Allahumma amin. Orang Islamnya harus kaya sehingga bisa membantu orang lain, tidak mengadakan bank. Saya sangat sedih kok pada saat hari Natal, pada Konghucu itu kok yang rebutan orang Islam semuanya. Ini beban moral bagi kita, rebutan yang ibu-ibu Masya Allah sampai keinjek-injek, termasuk pada saat fitrah. Harusnya bagi kita sudah didata, langsung didatangi oleh amil, tidak usah diantri. Ini bayangan saya ke depan, kalau setiap pesantren, setiap madrasah kaya semuanya, bisa seperti itu, tidak usah antri dikasih kupon, langsung saja didata siapa yang miskin, siapa yang ini, didatangi setiap saat, terdata terus, terpantau terus jamaahnya, masyarakatnya. Insya Allah ini kesinambungan. Nah, ini harapan saya, dan saya yakin mohon kepada Allah dan diijabah. Amalannya adalah, makanya saya suruh amalkan kepada santri. Cuma amalan ini kalau ingin mustajab, itu pertama amalan itu harus yakin. Katanya di kitab Zubat dikatakan, man lam ya'taqid lam yantafi. Barang siapa yang tidak yakin tidak akan bermanfaat. Maka harus yakin dulu. Orang dulu itu tidak pintar-pintar amat, jauh dengan santri sekarang. Cuma kalah santri sekarang dengan tentang yakinnya itu. Ini cerita Syekhona Khalil dulu ada santri yang suruh ikut. Ya, santri dulu sudah manut saja, kemana saja perginya, oleh kiai disuruh ikut. Kamu santri ikut saya. Nggih kiai, ikut. Ternyata ke Kamal. Setelah sampai di Kamal kan ada lautnya di situ, ada selatnya. Tidak naik kapal. Syekhona Khalil itu jalan di atas laut. Nah, santri itu ikut juga di belakangnya dan bisa jalan di atas laut. Sampai di ujung Surabaya, Syekhona Khalil menoleh, loh kamu kok ikut? Anu kiai, kan oleh kiai disuruh ikut. Loh kok bisa kamu? Saya membaca seperti bacaannya kiai. Baca apa saya? Palak beca. Palak beca ini kemaluan punya laki-laki yang basah. Porno. Tapi kedengaran oleh santrinya palak beca. Tapi yakin, karena oleh Syekhona Khalil suruh ikut. Ya ikut apa saja yang dibaca, sehingga bisa ikut sakti juga. Artinya apa? Entah kalau santri sekarang suruh ikut lalu nyebrang ke Penajam, umpamanya tidak lewat feri atau lewat sepit atau kelotok, lalu saya membaca palak beca, mungkin santri saya ngekek di belakangnya karena sudah geli. Wah ini apa kiai, gila kiai. Artinya sudah tidak yakin duluan, mentah, tidak ada khasiatnya, tidak ada tuahnya, tak mandi. Ini kalau ingin mandi, ingin bertuah, yakin, itu syaratnya, harus yakin. Jadi harus yakin, pondasinya tanam, yakin.
Apa itu biaya amalannya yang saya terima dari ayahanda Kiai Khalil almarhum Kiai Yasin? Itu setiap mau masuk rumah ya, janganlah nyelonong langsung masuk. Mau masuk kantor jangan nyelonong langsung masuk, berhenti sejenak di depan pintu, baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, baru masuk. Setiap mau masuk kantor ya, mau masuk rumah ya, itu baca. Jadi ya kapan mau masuk rumah, pulang kerja, pulang dari ini, mau masuk rumah, tolong ini diingat amalannya, bukan setiap ini setiap ini, tidak, cuma setiap mau masuk rumah amalkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1 kali, tidak banyak, sudah cukup. Cuma saya amati apa rahasianya ini. Secara lisan dan keyakinan sudah oke. Cuma secara karakter harus terbangun. Apa implementasi dari doa itu? Kalau kita ingin sukses, assalamu alaina, kesejahteraan ya Allah, mudah-mudahan dilimpahkan kepada kami. Wa ala ibadillahi sholihin, dan juga dilimpahkan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau ingin sukses usahanya, kiai, orang-orang yang soleh itu menjadi bagian dari hasil usahanya. Orang yang soleh, orang yang zuhud, orang yang malu meminta karena muru'ah, sedangkan dia mendoakan sampean semua. Itu rahasianya. Artinya jangan hanya doa amalannya. Ini tambahan dari saya. Oh rahasianya ini. Terus terang ya, Bill Gates itu jadi sukses, dia dermawan. Orang kafir dermawan oleh Allah bisa sukses. Kita orang muslim fasih bacaannya, kulhunya fasih, fatihahnya fasih, cuma kikir, ya tidak sukses sampai. Tidak pernah melibatkan orang lain dari hasilnya. Dan Bill Gates ini, wah, dan banyak yang lain. Mereka yang menerapkan itu, ilmunya diamalkan. Kita hanya punya ilmunya saja, tidak diamalkan. Ya mereka yang memetik buahnya. Jangan salahkan kalau mereka yang kaya, kita yang miskin. Maka sekali lagi dalam mengamalkan ini, tambahan dari saya, dan ini fakta, mari kita orientasinya hendaknya jangan lazim tapi muta'addi. Kalau bisa tingkatan yang tertinggi adalah naibul fa'il, alladzi lam yuzkar fa'iluhu, memikirkan orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Itu yang tertinggi. Kalau muta'addi itu orientasinya mesti orang lain walaupun dirinya sendiri juga ikut di dalamnya. Ini yang tangga yang kedua. Sekali lagi saya mohon maaf saya terlalu melebar kemana-mana. Saya ijazahkan amalan ini untuk kalian semua. Sampai jawab, qabil itu saya terima. Sudah ijab qabul, maharnya ada, berupa siap menjadi koordinator konsen di daerah-daerah untuk melaksanakan amalan yang Mbah Khalil. Amin Allahumma amin. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf. Bajana Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.